Iran memicu kekacauan di Teluk dengan meluncurkan rudal dan drone ke Kuwait dan Bahrain. Dan pada hari Rabu 3 Juni 2026, respons dari Amerika Serikat datang dengan cepat, langsung, dan berat terhadap Pulau Kashmir di wilayah Iran. Garda Revolusi mencoba mengubah serangan regional menjadi unjuk kekuatan, menargetkan area yang terkait dengan kehadiran Amerika, menekan sekutu-sekutu di Teluk, dan membunyikan sirene di tengah malam. Tapi langkah itu justru berbalik arah. Pertahanan Kuwait, Bahrain, dan Amerika Serikat langsung bergerak. Rudal berhasil dijatuhkan atau gagal di tengah jalan, drone-drone ditembak jatuh di atas perairan regional. Dan Washington membalas dengan serangan bela diri terhadap struktur militer Iran. Apa yang ingin dibuktikan Iran dengan menyerang Kuwait dan Bahrain? Mengapa Garda Revolusi memilih untuk memprovokasi pangkalan-pangkalan yang terkait dengan Amerika Serikat? Bagaimana Trump dan komando militer Amerika akan bereaksi jika Iran terus memainkan permainan ini? Saya akan segera memberitahu Anda semuanya. Jika Anda suka konten yang langsung ke intinya dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Serangan dimulai ketika Garda Revolusi meluncurkan rudal balistik dan drone dari Iran menuju target di Teluk. Kuwait siaga setelah terjadi ledakan dan sistem pertahanan udara diaktifkan. Bahrain juga mengaktifkan sirene dan mengarahkan warga untuk mencari tempat yang aman. Target politiknya tentu saja adalah menekan negara-negara yang menampung kehadiran militer Amerika dan menunjukkan bahwa Teheran masih mampu menyebarkan ketegangan. Bahkan, setelah berminggu-minggu konfrontasi, blokade laut, dan upaya gencatan senjata yang rapuh, Kuwait menjadi pusat krisis karena menampung pasukan Amerika Serikat dan berfungsi sebagai titik strategis untuk keamanan Teluk. Informasi awal menunjukkan serangan dengan rudal dan drone dengan pertahanan udara berusaha mencegat ancaman di langit. Pemerintah Kuwait melaporkan bahwa ledakan-ledakan tersebut bisa jadi merupakan hasil dari respons defensif terhadap target-target musuh, sementara masyarakat menerima arahan untuk mengikuti langkah-langkah keamanan. Wilayah ibu kota dan area di sekitar fasilitas sensitif berada dalam kewaspadaan maksimum. Bahrain juga menjadi sasaran intimidasi yang sama. Negara tersebut menjadi markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat, salah satu simbol terkuat kehadiran Amerika di Teluk. Pengawal revolusi mencoba menjual operasi tersebut sebagai aksi balasan dan menyatakan telah menargetkan struktur militer yang terkait dengan Amerika. Namun, Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan bahwa serangan-serangan tersebut tidak mencapai target yang diinginkan. 3 rudal yang dikirim ke Bahrain berhasil dicegat oleh pertahanan Amerika, Ukraina, dan Bahrain. Sementara peluncuran lainnya gagal sebelum menghasilkan efek yang ingin ditunjukkan Teheran. Tanggapan Amerika datang segera setelah itu di selatan Iran, dekat Selat Hormuz. Komando Pusat menyatakan bahwa mereka melakukan serangan bela diri setelah serangan Iran terhadap negara tetangga di kawasan dan kapal sipil. Pulau ini memiliki nilai strategis karena terletak di wilayah yang berhubungan dengan kontrol maritim, lalu lintas minyak, dan pergerakan militer Iran. Washington tidak menganggap insiden ini sebagai provokasi verbal semata. Mereka menganggapnya sebagai tindakan agresi nyata dengan respons nyata. Pukulan terberat bagi Iran bukan hanya secara militer, tetapi juga secara naratif. Teheran mencoba mengumumkan operasi yang tepat dan terfokus terhadap pangkalan-pangkalan Amerika. Tetapi versi Amerika menunjukkan skenario yang berbeda. Rudal-rudal yang hancur di tengah jalan, intersepsi yang berhasil, drone yang ditembak jatuh, dan tidak ada tentara Amerika yang gagal. Garda Revolusi ingin menunjukkan kekuatan, tetapi akhirnya justru memperlihatkan kelemahan, improvisasi, dan keputusasaan dalam sebuah eskalasi yang mereka sendiri bantu ciptakan. Ketegangan juga sampai ke laut. Komando Pusat melaporkan bahwa pasukan Amerika menembak jatuh drone serang yang diluncurkan ke kapal sipil yang berlayar di perairan regional. Insiden tersebut juga melibatkan kapal-kapal yang terkait dengan pengangkutan minyak. Sebelum gelombang serangan baru, pasukan Amerika telah mencegat sebuah kapal berbendera Botswana yang sedang menuju Iran dan diduga mengabaikan perintah berulang dari Angkatan Laut Amerika Serikat.
Bagi Washington, pergerakan ini merupakan bagian dari upaya Iran untuk menembus pembatasan dan menjaga aliran strategis, meskipun ada pengepungan maritim. Bagi Teheran, pencegatan tersebut dijadikan alasan untuk melakukan pembalasan. Namun, respons Iran justru mengenai negara-negara Teluk dan mengancam pelayaran sipil, yang semakin memperluas isolasi diplomatik Republik Islam tersebut. Kuwait dan Bahrain tidak dipilih secara kebetulan. Kedua negara tersebut merupakan bagian dari arsitektur keamanan yang dibangun oleh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Masalah bagi rezim Iran adalah bahwa tindakan intimidasi tersebut bisa saja menjadi bumerang. Alih-alih memecah barisan Amerika, serangan tersebut justru memperkuat persepsi bahwa Teheranlah yang sedang mengacaukan gencatan senjata dan mengancam jalur sipil. Komando Pusat menyebut tindakan tersebut sebagai agresi yang tidak beralasan, selama gencatan senjata dan merupakan ancaman. Kalimat ini berat karena menciptakan dasar politik untuk respons baru, sanksi baru, isolasi baru, dan peningkatan kehadiran militer Amerika Serikat di Teluk. Krisis penerbangan juga semakin membesar. Bahrain menutup wilayah udaranya demi keamanan, dan penerbangan di kawasan itu mengalami pengalihan dan keterlambatan. Kuwait juga mengalami dampak pada penerbangan dengan kerusakan yang dilaporkan di area bandara internasional dan penangguhan sementara operasional. Ini menunjukkan bagaimana serangan yang direncanakan sebagai demonstrasi militer berubah menjadi kerugian langsung bagi warga sipil, maskapai penerbangan, perdagangan, dan pemerintah yang berusaha menjaga operasional minimum di tengah perang urat saraf. Serangan ke Kuwait mengungkapkan titik sensitif lainnya. Pertahanan udara di kawasan tersebut sedang diuji secara langsung. Setiap rudal yang diluncurkan oleh Iran memaksa radar, baterai intersepsi, dan komando gabungan untuk bereaksi dalam hitungan detik. Ketika sebagian proyektil gagal dalam perjalanan atau jatuh sebelum mencapai target, hal itu menunjukkan keterbatasan teknis Iran. Ketika yang lain berhasil dicegat, itu menunjukkan bahwa jaringan pertahanan Amerika Serikat dan sekutunya di Teluk masih aktif. Bagi Teheran, biaya politiknya tinggi karena propaganda berbicara tentang ketepatan, tetapi hasil yang ditunjukkan oleh Washington menunjukkan kegagalan. Trump masuk dalam skenario ini. Sebagai presiden, ia tidak bisa membiarkan Iran mengubah Teluk menjadi wilayah bebas untuk pemerasan. Gedung Putih tahu bahwa setiap tanda kelemahan akan dibaca oleh Teheran sebagai izin untuk melakukan provokasi baru. Oleh karena itu, respons di Teheran sangat cepat. Bukan pidato panjang, bukan janji kosong. Itu adalah serangan terhadap struktur militer yang terkait dengan ancaman tersebut. Logikanya sederhana. Jika Garda Revolusi meluncurkan kapal-kapal terhadap sekutu, Amerika Serikat akan menghantam kemampuan kontrol dan serangan rezim tersebut. Iran mencoba membenarkan serangan tersebut dengan mengatakan bahwa mereka bereaksi terhadap tindakan Amerika yang melanggar kedaulatannya. Namun, konteksnya justru memberatkan Teheran. Setiap serangan yang gagal, rezim tersebut justru memberikan lebih banyak alasan bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan blokade, memperkuat patroli, meningkatkan pertahanan udara, dan menyerang titik-titik militer. Penawar revolusi mungkin bisa membuat keributan, tapi keributan bukanlah kemenangan. Kemenangan membutuhkan target yang tercapai, dampak nyata, dan kendali atas langkah selanjutnya. Sampai sekarang, Teheran telah meluncurkan serangan, gagal, melihat drone mereka jatuh, dan bahkan menerima serangan balasan di wilayahnya sendiri. Situasi di Teluk sekarang memasuki fase yang lebih berbahaya, karena setiap tembakan baru bisa memicu putaran serangan berikutnya. Jika Iran bersikeras melawan Kuwait, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, atau kapal sipil, reaksinya cenderung akan lebih luas. Amerika Serikat sudah menegaskan bahwa mereka akan membela pasukan mereka sendiri, sekutu regional, dan jalur pelayaran. Negara-negara Teluk juga tidak tertarik menjadi sandera dari Garda Revolusi yang mencoba menyelamatkan gengsi dalam negeri dengan menembakkan rudal secara sembarangan. Serangan ini juga memberikan tekanan pada diplomasi. Sementara beberapa saluran masih membicarakan gencatan senjata dan negosiasi, situasi di lapangan militer menunjukkan kenyataan yang berbeda. Tidak ada lingkungan yang stabil ketika satu pihak menembakkan rudal ke tetangganya dan kemudian mengatakan bahwa masih ada penahanan. Kepercayaan runtuh ketika rezim berjanji satu hal tetapi melakukan hal lain. Di Teluk, malam itu memberikan pelajaran sederhana. Memprovokasi Amerika Serikat dan sekutunya mungkin bisa menghasilkan propaganda di Teheran, tetapi juga bisa mendatangkan respons langsung di peta. Saya Milson Alves Global, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari.
Tautan berita ada di deskripsi. Berikan like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir, lihat komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.